Banyak orang percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selalu bahagia, selalu positif, dan penuh dengan kesuksesan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kita harus selalu berpikir positif, mengejar kebahagiaan, dan menghindari semua hal yang terasa negatif. Namun, menurut Mark Manson, cara berpikir seperti ini justru menyesatkan. Kenyataannya, hidup tidak pernah benar-benar bebas dari masalah. Tidak peduli seberapa sukses seseorang, tidak peduli seberapa kaya seseorang, mereka tetap memiliki masalah dalam hidupnya. Masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena itu, tujuan hidup bukanlah untuk menghilangkan semua masalah. Tujuan hidup adalah memilih masalah apa yang layak untuk kita perjuangkan. Kebanyakan orang ingin hidup yang mudah. Mereka ingin hidup tanpa kesulitan, tanpa kegagalan, dan tanpa rasa sakit. Namun, justru dengan menghadapi kesulitanlah hidup menjadi bermakna. Ketika seseorang memiliki sesuatu yang ingin diperjuangkan, ketika seseorang bersedia bekerja keras dan menghadapi rintangan untuk mencapai sesuatu yang ia anggap penting, disitulah kehidupan terasa lebih berarti. Masalah bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Masalah adalah sesuatu yang harus kita pilih dengan bijak. Masalah lain yang sering terjadi dalam kehidupan modern adalah kita terlalu peduli terhadap terlalu banyak hal. Kita peduli terhadap komentar orang lain, kita peduli terhadap bagaimana orang lain menilai kita peduli terhadap citra kita di media sosial, kita peduli terhadap standar kesuksesan yang ditentukan oleh masyarakat. Padahal energi dan perhatian kita sangat terbatas. Jika kita mencoba peduli terhadap semuanya, kita akan merasa lelah, stres, dan tidak pernah puas. Karena itu, Mark Manson mengatakan bahwa kita perlu belajar untuk bersikap bodoh amat. Namun, bersikap bodoh amat bukan berarti kita tidak peduli terhadap apapun. Bersikap bodoh amat berarti kita memilih dengan sadar hal-hal apa saja yang benar-benar layak untuk kita pedulikan. Dalam buku ini, Mark Manson menceritakan kisah seorang penulis bernama Charles Bukowski. Charles Bukowski bukanlah orang yang terlihat sukses pada awal kehidupan. Ia hidup dalam kemiskinan, ia sering mabuk, ia bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang tidak tetap. Selama bertahun-tahun, ia menulis cerita dan puisi. Namun, hampir semua karyanya ditolak oleh penerbit. Banyak orang dalam posisinya mungkin sudah menyerah. Namun, Bukowski terus menulis. Ia menulis bukan karena ingin menjadi terkenal, ia menulis karena menulis adalah sesuatu yang benar-benar ia pedulikan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun mengalami penolakan, karyanya mulai dikenal oleh banyak orang. Bukowski akhirnya menjadi salah satu penulis terkenal. Kisah ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari kesempurnaan. Kesuksesan seringkali datang dari keberanian untuk terus mencoba meskipun gagal berkali-kali. Mark Manson juga menjelaskan sebuah konsep yang ia sebut the backwards law atau hukum kebalikan. Hukum ini mengatakan bahwa semakin kita mengejar sesuatu secara langsung, semakin besar kemungkinan kita justru tidak mendapatkannya. Misalnya, jika kita terlalu ingin menjadi bahagia, kita akan terus merasa bahwa hidup kita belum cukup bahagia. Jika kita terlalu ingin menjadi kaya, kita akan terus merasa bahwa kita kekurangan uang. Jika kita terlalu ingin menjadi sukses, kita akan terus merasa bahwa kita belum cukup sukses. Semakin kita mengejar kebahagiaan sebagai tujuan utama, semakin kita merasa hidup kita tidak cukup baik. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa hidup penuh dengan kesulitan dan ketidaksempurnaan, kita justru bisa merasa lebih tenang. Mark Manson juga berbicara tentang pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti melakukan apa saja yang mereka inginkan. Namun, sebenarnya kebebasan sejati bukan berarti hidup tanpa batasan. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih tanggung jawab yang ingin kita jalani. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas dan bersedia bertanggung jawab terhadap pilihannya, hidupnya akan terasa lebih bermakna.
Makna hidup tidak datang dari kesenangan semata. Makna hidup datang dari perjuangan, dari pengorbanan, dan komitmen terhadap sesuatu yang kita anggap penting. Pada akhirnya, inti dari buku ini sangat sederhana. Hidup selalu memiliki masalah, masalah tidak bisa dihindari. Namun, kita memiliki kebebasan untuk memilih masalah mana yang ingin kita hadapi. Kita tidak perlu peduli terhadap semua hal. Kita tidak perlu mencoba menyenangkan semua orang. Kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dengan cara itu, kita bisa hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bebas dari tekanan sosial. Itulah yang dimaksud oleh Mark Manson sebagai seni untuk bersikap bodoh amat.